sekalian saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali pertemuan kelompok sebagaimana mestinya. Walaupun pada hari ini kehadiran cuman orang 3 Bu ya. Ya alhamdulillah tetap kegiatan kita hari ini kita laksanakan. Jadi Ibu hari ini kita masuk ke modul 8, mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Sesi 14 mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Jadi ibu-ibu, Bapak, pagi ini kita akan berdiskusi mengenai layanan anak stunting. Kemarin sudah ada beberapa materi yang kita pelajari. Apakah masih ingat Ibu? Masih. Apa Bu? Tentang penanganan anak stunting dan ibu hamil dan untuk kesehatan anak. Ya, luar biasa. Berarti ibu-ibu masih dapat menangkap pelajaran kita yang sudah lewat kemarin Bu ya. Alhamdulillah, berarti pelajaran itu tidak hanya didengar tapi juga diingat Bu ya, untuk kita bersama-sama. Tadi sudah poin 3 Bu, jadi sekarang poin keempat, apakah ada di lingkungan kita sini yang mengalami kasus stunting Bu? Pak? Belum ada kalau untuk sekarang ini. Alhamdulillah belum ada ya. Seandainya di keluarga Ibu ada salah satu anaknya atau keponakan atau cucu yang mengalami masalah stunting, kira-kira apa yang Ibu lakukan atau masyarakat yang lakukan untuk membantu keluarga yang mengalami stunting ini Bu? Ya, jadi kalau ada yang kena stunting, ya kita harus lapor ke puskesmas atau ke posyandu yang terdekat. Ya, bagus sekali Bu. Jadi kalau ada keluarga kita atau masyarakat kita yang mengalami stunting, salah satu untuk membantu keluarga tersebut Bu ya, harus dilaporkan ke pihak-pihak kesehatan. Nah tadi Bu ya, jika ada warga di sini, masyarakat sini yang mengalami stunting, ibu-ibu anggota PKH yang mendapat e-warung bisa memanfaatkan itu Bu. Jadi dana yang Ibu dapat per bulan, per 3 bulan, kemudian e-warung Bu ya, yang dapat beras, dapat telur Bu ya, dapat kacang hijau, itu bisa dioptimalkan untuk kesehatan gizi anaknya Bu ya. Terus bisa menghubungi layanan-layanan terdekat tadi. Jadi dengan adanya bantuan sosial itu, harapan pemerintah mengurangi anak yang mengalami stunting tadi. Bisa dipahami Bu ya? Jadi tadi bisa ibu-ibu, bapak-bapak mengoptimalkan bantuan sosial yang bapak ibu terima ya. Di antara dari e-warung, PKH. Selain dari mengoptimalkan bantuan tadi untuk meningkatkan gizi anak, ada namanya stimulasi Bu ya, yang kita pelajari kemarin. Stimulasi itu kegiatan merangsang anak untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Misal mengajari anak bermain puzzle, melempar bola, melompat-lompat, meloncat dan lain sebagainya. Jadi stimulasi itu harus dilakukan berulang-ulang Bu, karena kemampuan dan keinginan anak-anak itu yang terbatas, tidak sama. Jadi setiap anak itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Misalnya anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun. Jadi yang harus distimulasi itu anak usia 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun itu adalah masa emasnya anak-anak. Jadi anak-anak bermain, belajar sambil bermain. Nah, kegiatan stimulasi itu harus diulangi Bu, berulang-ulang, karena kemampuan anak tadi yang berbeda-beda Bu ya. Nah, selanjutnya apakah ada layanan kesehatan masyarakat ibu-ibu untuk menangani stunting yang ada di lingkungan sini Bu? Layanan masyarakat, layanan kesehatan untuk penanganan stunting di lingkungan sini ada Bu ya? Ada. Tadi diantaranya sudah Ibu sebutkan. Jadi ini adalah peta sumber daya lingkungan Bu ya, untuk kesehatan yang ada di sekitar kita. Ada posyandu, ada puskesmas, sekolah dan lain sebagainya. Jadi ini sejenis peta kesehatan yang ada di lingkungan sekitar Bu ya. Jadi kalau ada anak-anak yang mengalami stunting, ada layanan posyandu Bu ya. Posyandu ini untuk kesehatan ibu dari hamil ya.
mulai dari hamil sampai ke melahirkan, kemudian dari 0 sampai 6 tahun itu anak-anak masih dibawa ke posyandu atau bidan desa untuk mendapatkan kesehatan, Bu ya. Ya. Anaknya sehat. Kalau anaknya sehat sudah dari hamil, mudah-mudahan anaknya lahir juga sehat, Bu ya. Ya. Karena kita sudah jelaskan dari materi sebelumnya, stunting itu pertumbuhan kembangan anak itu, Ibu, yang tidak sebagaimana mestinya. Ya. Salah satunya badannya lebih kecil daripada seusianya. Ya. Jadi misalnya anaknya sudah umur 6 tahun tapi badannya seusia anak 2 tahun. Ya. Begitu juga pertemuan sampai ke remaja, ke dewasa. Dia sampai ke jenjang selanjutnya. Jadi badannya agak kecil. Ya. Karena kekurangan gizi tadi. Nah, salah satu untuk memenuhi kebutuhan gizi tadi, kita manfaatkan bantuan sosial tadi, Pak ya. Ya. Bu ya. Ya. Salah satu warung, dana PKH. Jadi bantuan pemerintah itu jangan sampai ibu-ibu salah gunakan untuk lain, Ya. untuk beli pakaian, untuk beli sepatu, tapi gunakan untuk kebutuhan anak ibu, Ya. untuk kesehatan, untuk sekolah, untuk belajar dan lain sebagainya. Ibu-ibu, saya ulang sekali lagi, apakah masih ada lain kesehatan yang belum termasuk di peta ini, Bu? Masih. Masih apa tuh? Ya, tentang untuk ibu hamil yang ini, kalau dia mau ini diurut Ya, Bu ya. Jadi, Bu, layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama di posyandu, bidan desa, Bu ya, kemudian puskesmas, kemudian juga ada dokter dan sebagainya, atau ke rumah sakit langsung. Kalau urut itu berobat tradisional, Bu ya. Itu juga baik, tapi kalau ibu hamil diurut mungkin agak kurang tepat seperti itu, Bu, kurang berkenan. Jadi lebih tepatnya untuk sekarang, selain dari periksa kehamilan, ada namanya USG. Jadi bisa dilihat fisiknya secara langsung melalui monitor, Bu ya, melalui gambar televisi seperti itu, biar dia kelihatan jelas. Ada yang ditanyakan, Ibu, tentang jelaskan di peta, Bu ya. Di sini ada beberapa materi penting akan saya sampaikan biar ibu-ibu lebih jelas, Bu ya. Jika Bapak Ibu dapat jika ada anak stunting, Bapak Ibu juga dapat mendatangi lembaga-lembaga berikut, diantaranya pusat kesehatan masyarakat tadi, Bu ya, puskesmas, kemudian posyandu, kemudian pusat kesejahteraan sosial, yaitu poskesos, Bu ya, SRT, kemudian dinas sosial. Dinas sosial itu kalau kita ada di Pangkalan Balai, Bu ya. Kantor dinas sosial, di situ juga bisa untuk tempat layanan pengaduan. Kemudian ada tadi ada e-warung, Bu ya. E-warung tadi bantuan per bulan berupa sembako untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak, Bu ya. Selanjutnya jika ada anak mengalami stunting, ada juga kontak telepon layanan sosial, Bu ya. Itu kontak telepon TPSA namanya, Bu ya. Kontak telepon pelayanan sosial anak. Itu bisa dihubungi langsung, jadi dia nanti yang akan melayani untuk warga yang mengalami stunting. Kemudian ada balai lokal rehabilitasi, Bu ya, sosial anak yang memerlukan perlindungan kasus anak. Jadi ada namanya balai, jadi menangani masalah anak-anak yang mengalami stunting, anak-anak jalanan dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya petugas sosial penyelenggaraan kesejahteraan, Bu ya. Ada petugas masing-masing, Bu ya. Di antaranya ada pendamping sosial. Pendamping sosial ini pertama PKH, itu ada pendampingnya, Bu. Kemudian BPNT, bantuan pangan non tunai. Itu ada petugasnya namanya TKSK yang ada di kecamatan. Kemudian ada KUBE, ada penyuluh sosial, kemudian juga relawan sosial, Bu ya, fasilitator, puskesos, pekerja sosial, masyarakat dan lain sebagainya. Ini yang membantu semua kegiatan sosial. Kemudian semoga bermanfaat, Ibu-ibu. Insya Allah dengan kesempatan kita akan bertemu kembali. Cukup di sini pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.